Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di HB Official Podcast di Alila Studio. Oke. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat selaku host dari HB Official Podcast. Malam ini kita kedatangan dua tamu, dua narasumber dari tokoh Tanjung Riau dan tokoh pemuda atau pemudi Batam Lestari, yaitu Bapak Arman Apriyadi dan Mbak Meme. Tepuk tangan untuk dua narasumber kita. Senang sekali Pak ya berjumpa dengan dua tokoh hebat ini Pak. Ya. Saya senang dan bersyukur bisa hadir dalam undangan kami untuk bisa menghadiri podcast hari ini gitu Pak. Oke. Kira-kira topik pembahasan malam ini tuh yang paling tepat itu adalah apa kira-kira Pak ya? Lebih enak ya Pak ya. Mungkin kita bahas tentang kinerja dari Ibu Cheng Sui Lan aja Pak ya. Boleh. Anggota DPR RI wilayah Kepri tersebut Pak, yang katanya ada program yang kotaku gitu Pak. Itu sangat menarik gitu Pak ya. Nah, ada pertanyaan dari saya untuk Mbak Meme gitu. Oke, baik. Apa tanggapan Mbak Meme terhadap kinerja dari Ibu Cheng Sui Lan? Oke, baik. Ini saya jawab dulu ya Pak ya. Nah, dari yang kita rasakan nih, dari saya pribadi atau dari orang yang mendapat bantuan, itu sangat senang gitu ya. Karena kinerja beliau itu kami benar-benar rasakan, bukan hanya sekedar janji-janji saja gitu ya. Karena kan banyak janji biasanya gitu kan. Nah, kalau Ibu Cheng Sui Lan ini perwakilan dari DPR Republik Indonesia wilayah Kepri gitu kan, itu kami rasakan benar gitu. Itu yang kami rasakan sekarang, dapat bantuan bedah rumah gitu. Jadi menurut saya bahwa ibu ini benar-benar baiklah kinerja, sampai kita pun rasa gitu. Merasakan ya, iya, merasakan. Ya? Berarti itu bukan hanya janji-janji palsu ya? Bukan. Jadi kan banyak tuh orang yang pas kampanye gitu janji mau ini mau lakuin ini ternyata enggak gitu. Kalau ibu ini sendiri ya kita rasakan betul lah ya. Langsung Mbak ya, berarti pernah merasakan bedah rumah tersebut lah ya. Iya. Oh, hebat banget tuh Ibu Cheng Sui Lan ya. Mungkin untuk Abang Arman, ini pertanyaannya siki-siki aja nih Bang, tapi lebih ke dari hati ke hati kita Bang ya ngomong ya. Ini nggak ada kata-kata bohong Bang, ini jujur nih. Kalau Ibu Cheng Sui Lan berbuat baik, kita bilang baik gitu Bang ya. Ini mungkin pertanyaan gini Bang, apa yang Abang dapat rasakan terhadap kinerja Ibu Cheng Sui Lan Bang? Yang saya dapat rasakan, saya senang sekali atas bantuan Ibu Cheng Sui Lan. Senang. Selama ini Tanjung Riau seperti kampung tua gitu aja. Saya lahir di Tanjung Riau dari dulu begitu aja. Tidak merasakan keindahannya. Sekarang semenjak dapat bantuan dari Ibu Cheng Sui Lan, kayak kampung tua kotaku. Nah, itu sangat indah. Tanjung Riau sangat indah. Banyak orang berwisata ke situ, jadi kayak kampung wisata. Saya udah merasakan hidupnya kayak seperti di kota lah. Bedah rumah pun juga saya dapat. Dulu rumah atapnya bocor, sekarang banyak lagi. Alhamdulillah Bang ya. Alhamdulillah ya Bang ya. Ya mungkin untuk Mbak Meme gini Mbak. Di antara perwakilan DPR RI wilayah Kepri Mbak ya, siapa sih yang paling konsisten menjalankan atau melaksanakan fungsi DPR RI wilayah Kepri? Kira-kira siapa Mbak yang paling konsisten Mbak? Yang paling konsisten jelas ya Ibu Cheng Sui Lan ini gitu. Benar tuh Mbak? Iya jelas, karena sudah ada bukti nyatanya yang kita rasakan. Bukan dari beberapa orang, tapi ini keseluruhan gitu yang merasakan. Iya, dari beberapa kecamatan itu merasakan, bukan dari satu tempat, satu golongan, tapi ini keseluruhan. Jadi memang benar-benar konsisten beliau berbuat gitu ya, melakukan program-programnya gitu. Oke, kira-kira Bapak atau Abang ya, Abang benar-benar dapat bedah rumah tersebut ya? Benar ya. Itu tahun berapa Bang kira-kira Bang? Tahun 2021. 2021 baru, berarti itu kira-kira bulan berapa Bang dapat Bang? Di akhir tahun. Di akhir tahun ya. Itu kalau boleh saya tahu nih Bang ya. Kok bisa sih Bang dapat bedah rumah tersebut Bang? Itu gimana ceritanya Bang?
Itu saya nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Dapatnya dari mana? Tiba-tiba ada anggota DPR yang ngajuin beberapa rumah untuk dibedah rumahnya. Nah itu saya ajukan. Alhamdulillah kami 20 rumah yang dapat, merasa bangga. Senang sekali dengan bantuan Ibu Chen Swilan ini. Ya ini Bang, kalau seandainya nanti ya Ibu Chen Swilan tuh datang atau Abang bertemu dengan Ibu Chen Swilan, apa yang Abang ingin ucapkan ke beliau? Saya ingin ucapkan terima kasih sekali yang besar-besarnya untuk Ibu Chen Swilan, kepada Ibu Chen Swilan karena telah memandang kami lah sebagai rakyat kecil. Iya, memandang. Selama ini kan tidak ada yang memandang kami, cuma Ibu Chen Swilan yang memandang kami sebagai rakyat kecil kan. Nah, jadi saya ingin berterima kasih lah kepada Ibu Chen Swilan. Oke nih, karena Mbak perempuan Mbak ya. Iya. Ya kita tahu lah Mbak, di dapil Kepri itu yang di DPR RI-nya Mbak ya. Ibu Chen Swilan lah yang sendiri perempuan gitu Mbak. Nah ini pendapat Mbak sendiri nih, yang sebagai perempuan apakah merasa terwakilkan Mbak? Ya kita tahu kan sekarang kan stigmanya ya mungkin perempuan tuh hanya pandai memasak, pandai rawat anak gitu Mbak. Dan tiba-tiba Ibu Chen Swilan bisa menjadi DPR RI wilayah Kepri dan bisa berbuat baik seperti itu, tanggapan Mbak seperti apa Mbak? Terwakilkankah? Sangat ya, sangat terwakilkan. Bukan hanya terwakilkan, senang juga gitu kan, bangga bahwa perempuan itu jadi apa ya, sorotan apa ya, dan selama ini kan perempuan itu kecil ya, stigmanya ya, stigmanya itu kecil gitu. Jadi adanya ibu ini berarti membuka mata bahwa perempuan itu bisa juga gitu kan, bisa berkarya, bisa berbuat kebaikan gitu kan, apalagi jadi perwakilan Kepri dan kita pun merasakan gitu ya. Jadi untuk kita nih, kalau saya kan pemuda-pemudi gitu ya, untuk kita atau untuk perempuan-perempuan anak muda gitu kan, jangan menganggap bahwa perempuan itu ya udahlah di rumah aja, nanti kan ujung-ujungnya ya di rumah gitu kan. Jangan seperti ibu rumah tangga, jangan seperti itu gitu kan. Ibu Chen Swilan ini sebagai apa ya, rujukan, sebagai rujukan ya, iya rujukan apa ya, sebagai panutan juga buat para perempuan-perempuan gitu, bahwa bisa, ternyata perempuan itu bisa gitu. Hidup feminisme, hidup. Hidup. Oke, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir dari saya Pak ya, atau dari Mbak ya. Kira-kira nih, apa sih harapan Bapak dulu ya? Apa sih harapan Bapak terhadap anggota DPR RI wilayah Kepri yang lain? Tanggapannya seperti apa Pak? Tanggapan saya sih, harapannya seperti apa? Harapan saya semoga anggota DPR RI bisa mencontoh Ibu Chen Swilan ini. Cuma mencontoh dari hal apa nih Pak ya? Hal-hal ya seperti memandang rakyat kecil, memandang kota-kota yang jelek jadi cantik. Berarti DPR RI itu harus meniru Ibu Chen Swilan ya, supaya bisa menjalankan fungsinya lebih baik lagi Pak ya. Iya, jangan mau terima gaji aja Pak ya, tapi nggak ada dapat ya. Ya oke. Untuk Mbak Meme, harapannya apa Mbak? Kurang lebih sama ya. Jadi kita berharap nih untuk yang lainnya gitu, agar bisa lebih gitu. Kalau bisa melakukan hal atau menirukan hal yang sama, atau kalau kita berharap itu lebih ya, supaya orang-orang yang seperti kita itu kan bukan sedikit, banyak yang harus dibantu, banyak yang harus ditolong gitu ya. Betul. Nah jadi kita harap yang lain itu terbuka matanya untuk membantu kita rakyat biasa ini, seperti Ibu Chen Swilan membantu kita gitu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin itu saja. Terima kasih Abang Arman, terima kasih Mbak Meme telah hadir di podcast HB Official ya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya dan Mbak dan Abang hadirkan. Mungkin kawan-kawan yang nonton nanti silahkan, kalau nggak tahu Ibu Chen Swilan silahkan cari di Google ya. Kalau misalnya emang meragukan pendapat dari Abang Arman atau Mbak Meme, silahkan cari di Google sendiri gitu, kan ada Google gitu kan. Ya mungkin itu saja yang bisa kita berikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Jangan lupa like,
comment, and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.